Tes. Ada suaranya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Baik, Kang. Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita memulai pada pertemuan keempat, yaitu mengenai HTML dasar, izinkan saya izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Jamil Ubadillah. Saya dari divisi software. Kebetulan minggu sekarang saya diamanahi untuk membawakan materi mengenai HTML dasar. Nah, mungkin untuk teman-teman apabila nanti mau bertanya, boleh raise hand aja ya, teman-teman, atau langsung nyalain mikrofonnya. Oke, di sini kita mulai aja mungkin ya, biar mempersingkat waktu juga. Di sini ada saya akan membawakan mengenai HTML, yaitu impact byte. Di sini juga mungkin teman-teman udah familiar atau udah mengetahui mengenai HTML. Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, next. Oke, di sini tuh ada object expression gitu ya. Yang mana teman-teman nantinya bisa mengetahui dan memahami kegunaan HTML pada website development. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan tools pendukung dalam HTML development. Yang ketiga, teman-teman juga nanti bisa mengetahui cara menjalankan HTML secara manual dan menggunakan web server. Yang kelima, mengetahui cara membaca dokumentasi HTML melalui Vector School. Yang keenam, mengetahui cara menggunakan tag HTML yang populer. Yang ketujuh, mengetahui dan memahami semantik HTML. Yang kedelapan, mengetahui cara deployment HTML ke. Oke, di sini ada outline HTML. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan HTML gitu. Yang kedua, ada tools yang dibutuhkan untuk membuat HTML, dasar-dasar HTML, cara menjalankan HTML, dan cara membuat HTML sederhana, cara membaca dokumentasi web school, HTML, tag popular, semantik HTML, dan cara deploy aplikasi HTML. Nah, nanti yang kalian dapat apa itu HTML dan bagaimana cara kerjanya. Nah, akan di sini mau bertanya kepada kalian, apakah udah ada yang mengenal HTML di sebelumnya gitu, di SMK atau SMA-nya? Udah pernah baca-baca gitu mengenai apa itu HTML dan bagaimana cara kerjanya? Kalau ada yang tahu boleh tuliskan aja. Halo. Oke, baik. Di sini HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana HTML ini digunakan untuk menampilkan konten pada sebuah browser. Contoh konten yang dapat ditampilkan seperti teks, image, video, link, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman juga bisa analogikan ini tuh HTML ini tuh sama seperti dengan Microsoft Word. HTML bersifat statis, HTML hanya bertugas menampilkan konten yang diminta oleh developer. HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman, artinya HTML tidak bisa dinamis mengolah data. Teman-teman kalau misalkan ngejelasinnya terlalu cepat, nanti bilang aja, soalnya ini slide-nya lumayan agak banyak, jadi agak ditutup. Untuk teman-teman juga nanti
tools yang dibutuhkan untuk membuat HTML. Sebagai programmer, kita akan selalu menggunakan berbagai macam tools ya. Ini untuk memudahkan dan menambahkan produktivitas kita sebagai programmer. Nah, di sini tuh ada buat nanti teman-teman harus install dulu ya editor sama browsernya, yang dimana harus dipersiapkan agar nanti kita live coding bersama-sama. Nah, browsernya. Ya, nanti mungkin untuk teman-teman kalau untuk Chrome ya udah familiar ya, berarti udah install mungkin ya, ataupun nanti mau di Mozilla ataupun di Firefox bebas gitu ya. Nah, untuk kode editornya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini juga Visual Studio Code ada suatu editor yang dikembangkan oleh tim engineer. Visual Code Studio merupakan paket all-in-one ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk bahasa kode apapun. Dan biasanya programmer memilih tools yang banyak digunakan oleh komunitas sama developer. Dan jika suatu tools atau bahasa pemrograman banyak digunakan oleh komunitas, itu artinya valid dan wajib digunakan. Nah, di sini juga ada beberapa keunggulan mengenai Visual Studio Code. Visual Studio Code ini dapat digunakan di Windows, Mac, dan juga Linux. Nah, di sini juga keunggulannya yaitu IntelliSense ya, dan run and debugging gitu, dan built-in Git extension gitu ya. Nah, di sini juga berikut ada extension terbaik untuk website developer. Mungkin nanti saya akan coba share di kolom chat ya. Nah, di sini juga ada dasar-dasar HTML. Nah, mungkin di sini kita akan lebih ke live coding ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita harus merun dulu terlebih dahulu Visual Studio Code. Apakah teman-teman udah menginstalnya Visual Studio Code? Ataupun yang belum, gak apa-apa, nanti paling ikutin ya, nanti di share PPT-nya. Halo? Nah, HTML. Di sini ada buah flag ya, yang dimana flag itu dinamakan .html. Berarti dia tuh tipe filenya HTML gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita menuliskan code yang dimana this is my very first page writing with HTML gitu ya. Nah, ketika di run di browser gitu, nah maka akan tampilannya seperti ini. This is my very first page writing with HTML. Nah, kayak gini teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman kalau misalkan mau dicoba gitu ya di editornya masing-masing, boleh. Nah, kita bisa menuliskan HTML tanpa struktur dan kita bisa tetap menjalankannya, tapi untuk menjalankan dengan baik kita perlu HTML struktur. Nah, contohnya seperti yang tadi dijelasin bahwa HTML itu ketika masukin kode seperti teks begitu pun dia berjalan, cuman
lebih baik pakai struktur HTML gitu ya. Nah, HTML struktur. Nah, kayak misalkan kayak gini HTML-nya. Nah, HTML tersusun sebagai kesatuan dari sebuah tingkatan family relationship. Saat sebuah elemen berada di elemen lain, maka disebut elemen yang berada di atas elemen lain disebut parent element. Nah, seperti halnya di sini kita mempunyai body ya. Nah, di sini tuh kita mempunyai Nah, di sini tuh kita mempunyai elemen yang dimana tagnya itu kan diawali dengan huruf opening tag ya. Nah, nanti ketika udah di akhir maka harus diakhiri dengan closing tag. Nah, seperti halnya di sini ada hello world gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ini tuh kontennya gitu. Isinya gitu ya. Nah, seperti halnya kayak ini. Nah, seperti halnya kayak ini. Elemen ini tagnya penutup, yang ini konten. Nah, seperti halnya sama kayak ini. Nah, di sini juga ada HTML anatomi gitu ya. Nah, seperti yang tadi dijelasin. Nah, next. HTML element pada section HTML anatomi gitu ya. Sebelumnya HTML element didefinisikan dengan opening tag, content, dan closing tag. Nah, seperti contoh HTML element. Kita menuliskan body, div, di mana div itu di dalamnya mempunyai elemen heading, H1 konten, yang terus dilanjutkan mempunyai elemen paragraf yaitu konten dan elemen link gitu ya. Ketika kita mau upload foto, terus nah kalau misalkan ini mah kita untuk membuat link gitu, sebuah link teks yang berupa nanti kayak link kayak gitu. Nah, di sini juga ada HTML atribut. Atribut adalah properti dari sebuah HTML elemen. Semua HTML elemen memiliki atribut gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, sepertinya kayak ini. Kita mempunyai body. Ini kan ada div ya. Di dalam div itu ada elemen heading. Nah, di sini tuh ada elemen headingnya dengan atribut ID. Satu ID-nya header, konten, dan elemen image dengan atribut. Nah, ketika kita mau memasukkan gambar ya, maka nanti RS-nya itu kita RS-nya itu image gitu. Nah, HTML comment gitu ya. Programmer bisa disebut handal jika kode yang dibuat dapat dengan mudah dimengerti oleh sesama programmer di dalam tim. Misalnya, dengan menggunakan HTML comment, kita dapat memberikan penjelasan maksud dari line kode yang kita kerjakan. Komen ini pasti selalu ada dalam bahasa pemrograman apapun. Komen tidak akan dieksekusi oleh sistem, dan komen pun hanya untuk dibaca oleh sama programmer. Contohnya seperti ini, kita mempunyai body ya teman-teman, dan di sini juga mempunyai div, yang di dalam div itu kita mempunyai sintak gitu ya, komen HTML. Jadi ketika misal kita menuliskan teks editor mungkin ya, kita misal membuka div baru, misalkan kita komen aja kayak gini, jadi nanti sebuah outputnya juga gak akan ketahuan gitu ya, soalnya ini mengkomenkan teks. Nah, di sini juga seperti ini ada header dari halaman, kayak misal konten gitu ya. Nah, cara menjalankan HTML bagaimana nih? Kita bisa menjalankan HTML dengan mencari lokasi file HTML kita, lalu membukanya via browser gitu.
kita bikin foldernya di mana gitu ya nanti. Nah, nanti pun kita drag tuh filenya di browser dan jalankan. Bisa juga kita menggunakan XAMPP gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan pakai XAMPP itu lebih struktur gitu nanti kalau misalkan ngejalaninnya gitu. Jadi nanti tuh nggak lagi lokal. Jadi udah langsung localhost penyempatan filenya di mana dan masukin gitu. Oke, di sini juga kita meng-copy file. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pakai XAMPP, jadi nggak user lagi, ya user. Nah, jadi nanti itu tuh langsung ke localhost dan index.html seperti itu. Nah, kekurangan menggunakan cara ini kita perlu refresh halaman jika ada perubahan konten gitu. Nah, di sini juga kan kita kalau misalkan lagi coding nih apa harus nge-refresh gitu ya F5 atau refresh gitu ya kalau misalkan ada perubahan. Nah, di sini akan juga kemarin udah lama ya install live server pada Visual Studio Code. Jadi tinggal teman-teman juga nanti tinggal klik kanan langsung live server, nanti otomatis bakalan muncul ke browser gitu. Nah, ini extensionnya. Nah, teman-teman kalau misalkan udah ada Visual Studio Code-nya tinggal buka. Nah, nanti ke icon ini lalu nanti tulis tag-nya live server gitu. Nah, nanti tinggal install aja. Nah, di pojok kirinya itu ada icon katanya. Lalu kita bisa cari live server lalu klik install. Live server. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai install live server, kita bisa klik kanan pada file HTML kita dan ada pilihan open with web server, maka HTML kita sudah auto reload. Maka otomatis berubah gitu ya teman-teman sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu menjalankan gitu satu-satu di browser, misal diketik ini. Jadi ini otomatis. Nah, cara membaca dokumentasi untuk melihat seluruh elemen yang disediakan oleh HTML, kita bisa cek dokumentasi yang disediakan. Cek dokumentasi. Nah, di sini ada kita akan nyaranin buat teman-teman nanti kalau misalkan udah ini anggap boleh cari referensi ya mengenai HTML gitu ya. Di biasanya akan di sini with the school. With the school. With the school HTML. Nah, teman-teman. Nah,
Apakah sudah ada share screen-nya teman-teman? Sudah. Sudah ada Kang, Sudah, sudah Kang. aman. Siap. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa bisa cek ya di Google, tinggal klik aja waitress itu gitu ya. Nah, nanti teman-teman nanti bisa mengetahui apa. Nah, di sini Android-nya bisa. Nah, seperti kayak gini nih, example ya contohnya. Seperti yang contoh yang tadi. Nah, di sini juga banyak ada editor, basic, elemen, atribut yang tadi saya jelasin. Nah, banyak table, layout, responsive, nah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini tuh ingat dan ingat gitu ya. Belajar programmer bukan menghafal, tetapi kita tidak perlu menghafal seluruh HTML elemen. Kita cukup mengetahui format konten seperti apa yang dibutuhkan, lalu kita bisa cek pada dokumentasi sintaks elemen tersebut. Nah, contohnya jika kita membutuhkan format header, kita tinggal melihat dokumentasi seperti ini. Nah, kan kalau misalkan lagi coding ya teman-teman, nah jadi kita lihat dulu nih formatnya, jadi bukan menghafal A1 bagaimana, kita cek aja gitu formatnya berapa, lalu implementasikan pada project kita gitu. Nah, tidak semua HTML elemen memiliki konten seperti elemen BR. Jadi elemen BR itu buat spasi bawah satu gitu. Elemen ini disebut empathy elemen tidak memiliki closing tag gitu. Jadi dia tuh tunggal. Jadi nggak ada penutup, nggak ada apa, jadi udah tunggal. Nah, yang tadi jelasin sama kan nih tutorialnya. Nah, first project website blog. Nah, berikutnya kita akan membuat satu halaman website page blog sebenarnya menggunakan HTML. Nah, seperti di sini kita membuat file terlebih dahulu. Kita upload untuk menguploadkan foto image gitu ya. Nah, lanjut kita akan coding kita bikin struktur HTML-nya terlebih dahulu seperti biasa. Body berarti kita punya kepala sama badan nih. Badan. Nah, jadi si badannya itu tuh head kan. Jadi dia mempunyai my blog gitu yang di atasnya. Nah, di dalam kontennya di dalam body kita menuliskan div itu H1, hi this is my blog gitu ya. I love you learning and sharing. Misal di sini kita mempunyai div H1 lagi my profile. Nah, di sini tuh ada misal namanya itu Dave Winalda dan umurnya itu 25
tahun, dan education gitu. Sekolahnya tuh di universitas ini gitu ya, seperti begini. Nah itu, nah kita akan menjalankan nih sebuah program. Nah seperti ini. Nah ini kita mempunyai apa H1 ya. H1 itu yang tadi mengenai this is my blog gitu ya. I love learning and sharing. Nah di sini juga kita mau profil. Nah di sini nanti bakalan akan memunculkan seperti ini. Nah HTML tag flare. Di project sebelumnya kita sudah menggunakan tag image img untuk menampilkan gambar. Nah search atau search adalah atribut untuk memberitahukan sumber gambar. Kita bisa menampilkan gambar melalui file lokal komputer kita atau menggunakan link dari internet. Nah, seperti kayak gini. Kita mempunyai format kalau misalkan ketika memasukkan file gambar, maka otomatis di sini tuh kita img terus srh gitu ya. Nah, di mana srh ini memasukkan keberadaan file yang kita simpan seperti halnya Akang kemarin nyimpan filenya di image slash gitu ya, dimana selanjutnya tempat penyimpanan itu tuh di my profile. Nah itu tuh .jpg gitu. Nah di sini juga kita kasih alt-nya profil biar nanti kayak profil. Nah seperti ini teman-teman. Lalu apa itu alt? Nah di sini tuh alt adalah alternatif yang dimana jika gambar tidak berhasil dimunculkan, kita bisa memberitahu ke user di tag img kita menampilkan gambar apa. Nah seperti ini nih, bisa menampilkan profile gitu. Video sebaliknya, jika img untuk menampilkan gambar, maka sesuai namanya tag video untuk menampilkan video. Jadi nggak selain gambar aja, tetapi kita bisa memasukkan short. Nah, tetapi perbedaannya img sama short gitu ya. Jadi di sini formatnya short lalu ssc. Nah, masukin mp4 dan tipenya video. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah masukin kodenya, nah nanti teman-teman bisa menjalankan seperti ini di browser. Video merupakan double closing tag sehingga kita menaruh konten di antara opening dan closing. Nah, apa itu control? Nah, di sini tuh control berguna untuk kita bisa mengatur videonya di play atau di pause dan indikator menit. Nah, contohnya ini table. Table adalah salah satu elemen yang akan sering kita temukan digunakan seperti halnya contohnya data pada admin, invoice, data user, stock price, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tuh lebih meminimalisir data yang dimana data itu kan kalau misalkan kita input ya tok itu lebih dari 100. Nah, maka kita harus menggunakan data table itu biar datanya itu terstruktur dari mulai angka gitu ya, dari mulai angka nomor 1, 2, 3 jadi struktur, dan datanya juga nanti admin nggak ribet gitu dimasuk di backendnya biasanya gitu. Nah, kita akan membuat tabel sederhana. Nah, seperti ini nih. Nah, ketika kalau misalkan kita bikin table, maka di dalam body itu kita siapin nih tabelnya gitu ya, tabel lingkarannya gitu di table.
Nah, lalu nanti kita mau masukin apa nih di dalam tabel itu tuh. Nah, di sini aku kemarin masukin TH ya, dimana di sini tuh kita mempunyai TH-nya itu company, kontak, sama country gitu ya. Dan isinya tuh ada seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti saya akan kita bikin gitu ya, breakdown-nya di sini di atas dan isinya ini. Nah, ini belum kita bikin tabel. Nah, kalau misalkan bikin tabel nanti seperti ini programnya, lalu dijalankan seperti ini gitu. Nah, HTML form di sini pasti teman-teman juga sering melakukan registrasi atau login pada aplikasi. Seperti halnya teman-teman login ke Instagram atau ke Twitter ataupun ke pokoknya mah yang sifatnya login sama register ya gitu. Nah, itu adalah salah satu penerapan elemen form gitu ya teman-teman. Nah seperti halnya gini nih. Nah, seperti kita ini mau login atau build for developer di GitHub. Nah, seperti ini. Kenapa sih gitu? Kalau misalkan HTML Mas nggak bagus seperti di GitHub gitu ya, teman-teman. Nah, kan kalau misalkan di HTML kayak gini, mungkin ya kalau misalkan desain formnya nggak bisa bagus pada contoh sebelumnya misal. Nah, di sini tuh kita HTML nggak apa nanti tuh ada CSS yang dimana dia tuh menyatukan CSS sama HTML gitu. Jadi stylenya itu ada di CSS gitu. Nah, nanti teman-teman nantinya dalam membangun sebuah web page kita akan menggunakan static dan non semantik gitu. Nah, kita menggunakan elemen HTML yang sesuai dengan kebutuhan konten. Nah, seperti halnya artikel, insight gitu ya. Biasanya di bawah, di bagian bawah. Nah, nanti header header di atas. Nah, main isinya. Nah, seperti itu. Nama tag gitu. Nah, seperti ini. Header atas, nah di sini section artikel bagian ini, insight ini, kotak ini putar di bawah. Seperti itu yang banyak dibutuhin ketika bikin website. Jadi daripada kita menuliskan di kelas header, kita menuliskan header cukup langsung di jadi langsung gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti ngedownload format gitu. Jadi ketika seperti ini kita ketik header aja langsung otomatis bikin div-nya kayak gitu. Nah, ini sangat membantu ya teman-teman untuk developer supaya lebih understand gitu ya. Jadi lebih simpel, lebih cepat gitu, lebih nggak memakan banyak waktu. Nah, gitu. Nah, apa kegunaan lain semantik HTML? Yaitu meningkatkan accessibility, meningkatkan SEO, dan lebih mudah di maintain gitu ya. Kapan menggunakan semantik dan non semantik? Nah, gunakan sesuai kebutuhan kita. Misalnya insight programmer handal dinilai dari cara berpikir. Programmer harus tahu kapan menggunakan tools dan fitur tertentu pada setiap case. Gunakan analisis kamu dengan melihat kekurangan dan kelebihan, juga efektivitas dan produktivitas. Deploy HTML. Nah, mungkin untuk deploy kita menggunakan yang tadi sudah disebutkan, proses untuk menyebarkan aplikasi yang sudah kita kerjakan supaya bisa digunakan oleh orang lain. Misalkan kita bikin aplikasi e-learning gitu ya, e-learning kampus misalkan. Nah, itu tuh kan di-deploy, maka di-deploy itu tuh bisa dilihat oleh user kita gitu sebagai mahasiswa, bisa mengakses terhadap learning tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana nih mendeploy HTML kita gitu kan? Nah di sini kita sebenarnya nggak harus bernama Netlify gitu ya. Banyak deploy yaitu banyak bisa teman-teman baca yaitu deploy gitu ya. Nah di sini tuh kita saranin pakai Netlify. Nah
Kita tinggal masuk ke netflix.com, nah nanti lalu register seperti biasa, menggunakan email atau GitHub. Nah nanti bentar. Nah setelah itu masuk ke tab sites, lalu drag and drop seluruh folder HTML kalian gitu. Jadi tinggal nanti HTML filenya itu langsung drop aja, nggak masukin. Nah, nah, nah mungkin sebelum kita ke latihan, uh, bisa ada yang mau ditanyain teman-teman seputar yang apa yang tadi dijelasin mengenai HTML dasar, boleh question aja ya. Nah kali teman-teman mau nanya seputar HTML dasar, si apa tadi apa ngejelasinnya lebih kecepatan gitu ya, jadi nanti dijelasin kembali. Sebelum kita ke soal, oh ya ini nih isi dulu absensinya ya. Nah itu teman-teman boleh isi dulu ya absensinya. Nah gimana nih, ada yang mau ditanyain? Santai aja, kita lebih sharing aja di sini. Kita juga biar kita apa lebih seringnya lebih ini gitu ya. Boleh tanyain ke ada seputar HTML dasar ataupun mengenai apa sebelum nanti ke tugas ini tugas.
Udah diisi absensinya? Lagi diisi Kang. Oke, siap. Oke, oke. Terima kasih ya yang udah isi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Materinya udah habis ya Kang? Untuk materinya ya udah habis. Tinggal nanti ada penugasannya teman-teman. Jadi bisa dikerjain di rumah. Untuk waktunya 1 minggu, hari batas terakhir hari Jumat. Untuk pengumpulannya nanti di-share di grup. Nah, sekarang ini untuk teman-teman tolong screenshot ya, nanti bisa dikerjakan. Oke? Baik, Kang. Materinya dikirim kan? Ya, ya kan nanti dikirim untuk materinya ya di grup. Siap. Oh iya itu kan izin tanya. Ya, Yang boleh. tadi yang apa sih sekilas lihat yang naf-naf itu kan Yang mana Kang? Mohon maaf tadi suaranya agak kurang terdengar. Bentar ini yang di screenshot. yang ada nafnya itu kan Yang nap tag kan? ya itu kan yang tag naf. Oh ya, siap nanti itu. Pengumpulannya nanti di saya linknya di grup sama Kang Rifki. Nah nanti teman-teman upload di situ ya. Nah, aku taruh. Ya, untuk penugasannya di share di grup ya.
biar semuanya bisa ngerjain. Nah, untuk penugasannya itu udah di-share ya di grup, tinggal teman-teman lihat. Nah, nanti untuk contoh tugasnya seperti itu, teman-teman nanti bikin sebuah formulir yang dimana terdapat memiliki nama lengkap. Nah, nanti tuh jadi nggak untuk jadi otomatis nama lengkap misal nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahirnya apa. Nah, nanti di situ cantumin tanggal Islam misal di submit, udah nggak bisa berfungsi gitu, udah gitu aja. Jadi cuman tampilan depan aja kayak gini, nggak ada proses, nggak ada apapun. Nah, itu mungkin untuk tugasnya bisa dipahami. Temen, oh ya ini apa yang tadi Kang Jernika bertanya.
Yang ini Kang, yang ini ya, tag yang ini semuanya. Nah iya itu Kang. Oke, siap. Jadi gini, di sini tuh kita tuh mempunyai banyak tag ya. Yang pertama yaitu artikel, shade gitu ya, details. Biasanya ini tuh digunain sebuah dokumen gitu. Kalau misalkan caption, figur. Nah, kalau misalkan footer, header, sama main. Nah, ini sangat sering digunain ketika kita membangun sebuah website. Seperti halnya kita mempunyai gambarannya di sini ada tabel gitu ya, yang dimana di sini tuh sekat-sekat, yang dimana header itu tuh di atas. Nah, kalau misalkan nav itu tuh navbar, jadi konten itu tuh kayak semacam begini. Misal kita buka, nah misalkan gini nih. Nah, ini tuh yang dinamakan navbarnya gitu. Nah, seperti bahasa ini ya, oh yang ini. Nah, bentar aku jelasin ini. Nah, misal header, navbar, section gitu ya, disekat-sekat kayak gini. Artikel itu di bawah section dan inside itu tuh informasi dari sebuah website. Nah, biasanya kalau footer itu digunain di bawah gitu. Nah, kalau misalkan nav, nah seperti yang tadi dijelasin ada di sini nih. Nav ada ul ada apa ya? Nah, biasanya nav itu masukin tag. Nah, kalau misalkan section itu kan di akhir ya. Nah, jadi ini tuh semua tag ini tuh ada yang kepake ketika membutuhkan kayak gitu. Kalau enggak mah itu ini tuh nggak dipakai. Nah, yang sering dipakai mah cuma ini header, nav, section, site, artikel dan sama footer. Gitu kan. Mungkin untuk contohnya ini. Contohnya. Hmm, nah, seperti halnya contohnya kayak gini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini navbar di atas. Jadi isi ini, konten isinya. Seperti itu. Mungkin segitu Kang, apakah dapat dimengerti? Lanjut kita. Iya sudah Kang. Terima kasih. Siap. Oke. Ya, Kang, terima kasih kembali. Mungkin teman-teman juga ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk pengumpulan tugas nanti ya di share di grup katanya kata Kang Rifki. Nah, untuk pengumpulannya nanti di share. Untuk tugasnya tadi membuat formulir data siswa gitu ya. Oke, mungkin teman-teman untuk tugasnya dapat dimengerti, dapat dimengerti. Teman-teman jadi nggak perlu disubmit datanya ada gitu. Jadi udah itu mah tampilannya aja kayak gitu. Jadi submit langsung kembali lagi. Seperti itu.
Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain, aku anggap teman-teman udah paham ya mengenai HTML dasar ini. Mohon maaf bila aku ada salah kata ataupun terganggu ya jaringannya. Uh, apa terjadi jadi terjadi apa sinyalnya nggak ini apa stabil presentasi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.